Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan, beliau Bapak Dr. Fathur Rahman, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI di Madrasah Aliyah. Izinkan kami atas nama mahasiswa Eko Holis Budiono, mahasiswa pasca semester 3 IAI Al-Qadiri Jember, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kurikulum merdeka. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir, tugas akhir dari semester 3 pasca PAI IAI Al-Qadiri Jember. Apa yang akan kami bahas di sini? Yang pertama, tentunya menjadi suatu pertanyaan, mengapa kurikulum harus berubah? Pembahasan tentang kurikulum, karena kita ketahui bersama di setiap lembaga tentunya kurikulum, ada kurikulum yang kita kenal dengan kurikulum KTSP, kurikulum K13, kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus berubah supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi teknologi semakin berkembang dan maju. Sehingga kenapa alasan yang paling utama untuk kita ketahui kurikulum itu harus berubah? Yang pertama adalah supaya relevan dengan perkembangan zaman, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tentu juga alasannya adalah menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, bahwa fokus pembahasan kami di sini adalah terkait dengan kurikulum merdeka. Apa ciri-ciri dari kurikulum merdeka? Yang pertama, kurikulum merdeka ini lebih fokus pada materi esensial. Dan yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Tersedianya banyak perangkat ajar, menjadikan peserta didik lebih bahagia. Dalam kurikulum merdeka, kita sebagai guru atau pendidik, utamanya guru PAI, tentunya hendaknya kita di dalam membimbing dan mendidik para peserta didik ini, kita ajak bagaimana peserta didik itu menjalankan kegiatan belajarnya ini bisa menumbuhkan rasa bahagia, rasa senang dalam proses pembelajarannya. Tentu dengan berbagai macam cara dari guru untuk bisa memberikan suatu proses dalam pembelajarannya sehingga bisa menumbuhkan kebahagiaan,
kesenangan kepada para peserta didik. Baik itu dari media pembelajarannya yang menyenangkan atau metode yang dibawa atau disampaikan oleh seorang guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajarannya. Ini hendaknya kita sebagai guru atau pendidik ini memberikan pelayanan yang bisa menyenangkan dalam proses belajarnya. Kurikulum Merdeka. Karakteristik dari kurikulum Merdeka, karakteristik utama dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga adalah fleksibel bagi guru. Pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti insya Allah akan juga kami bahas terkait dengan profil Pancasila. Fokus yang kedua adalah pada materi esensial. Apa tujuannya? Hal ini dilaksanakan tentu dalam rangka adanya waktu yang cukup untuk pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan siswa atau kontekstual, membuka lebih banyak ruang untuk diskusi, mengasah ketajaman bernalar, dan membangun kreativitas peserta didik. Ini yang dimaksud dengan fokus pada materi esensial dalam sebuah karakteristik utama dari kurikulum Merdeka. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Tentu kita sadari bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ini memahami kemampuan masing-masing peserta didik, yang tentunya masing-masing peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru hendaknya bisa menguasai dalam proses belajarnya menghadapi siswa yang berbeda-beda kemampuannya. Ini yang tadi kami maksud terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila diharapkan nantinya yang pertama adalah peserta didik dapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah di saat kita bisa menjalankan kurikulum Merdeka, karena memang tujuan pemerintah juga dengan adanya profil pelajar Pancasila, item yang memang dibutuhkan untuk bisa diterapkan dan dilaksanakan dalam proses pembelajarannya, bagaimana guru bisa mengajak dan membimbing para peserta didik untuk bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun juga tentunya diharapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, juga masuk kategori di dalam profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mandiri, para peserta didik bisa mandiri dalam belajar untuk mengasah kemampuannya, tidak selalu seorang guru itu hendaknya hanya memberikan jalan. Tentunya harapannya
peserta didik itu bisa mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Tentu sebagai seorang guru, seorang pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tidak membatasi bagaimana siswa atau peserta didik itu berpendapat. Berikan peluang peserta didik untuk bisa bernalar kritis. Dalam profil pelajar Pancasila juga diharapkan bisa peserta didik itu bisa kreatif dalam penguasaan, bahkan dalam proses belajarnya, kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini harapan dari adanya kurikulum merdeka yang kita kenal dengan juga profil pelajar Pancasila dari yang diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kelima adalah bergotong royong. Didik bisa bekerja sama baik dalam diskusi, dalam musyawarah, atau dalam sebuah eksperimen, ataupun bukan hanya itu saja, bisa bekerja sama untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kelompok misalnya yang diberikan oleh guru. Yang keenam, dalam profil Pancasila juga ada berkebinekaan global. Setiap peserta didik hendaknya juga diajak untuk paham bahwa di masing-masing rekannya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk juga karakter yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda. Itu hendaknya oleh guru dan ataupun pendidik ditanamkan kepada para peserta didik. Tema profil pelajar rahmatan lil alamin dalam ketentuannya oleh Kementerian Agama KMA nomor 347 tahun 2022, hendaknya peserta didik ini memiliki berkeadaban atau yang disebut dengan ta'adub. Yang kedua, memiliki keteladanan atau yang disebut dengan qudwah. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan atau yang disebut dengan muwatonah. Keempat, mengambil jalan tengah atau yang disebut dengan tawassul. Yang kelima adalah berimbang atau tawazul. Keenam, lurus dan tegas. Yang ketujuh, musyawarah atau kesetaraan. Yang kedelapan, musyawarah. Yang kesembilan, toleransi atau tasamuh. Yang kesepuluh, dinamis dan inovatif. Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan tatawur wa ibtikar. Kami lanjutkan. Ada 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri yang bisa dipertimbangkan untuk diikuti. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Ketiga opsi tersebut bisa dipilih oleh sekolah atau madrasah sesuai dengan kriteria atau kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tentu dalam hal ini
kita hendaknya memahami dari 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka ini, jalur yang mana, jalur yang bagaimana yang disebut dengan mandiri belajar, bagaimana yang disebut dengan mandiri berubah, bagaimana yang disebut dengan mandiri berbagi. Mari kita lanjut. Mandiri belajar adalah pilihan mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka, beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan. Ini yang dimaksud dengan mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada suatu pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Yang ketiga, mandiri berbagi. Pilihan mandiri berbagi akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan.